Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dengan NIM C01171514. Di sini saya akan memperagakan keterampilan klinik bantuan hidup dasar. Kegawat daruratan ini adalah keadaan yang mengancam jiwa sehingga membutuhkan pertolongan secara cepat, tepat, dan cermat. Henti jantung dan henti nafas ini merupakan suatu kegawat daruratan yang harus segera dilakukan tata laksananya. Dan pada pasien ini datang dengan seorang laki-laki umur 59 tahun karena tidak sadarkan diri di bandara yang kebetulan saudaranya ada di situ. Nah, sebelum saya melakukan keterampilan ini, alangkah baiknya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan klinik bantuan hidup dasar. Langkah-langkah tindakan ini dilakukan oleh satu penolong saja. Di sini saya akan mengatur posisi pasien. Kemudian saya akan letakkan ke dasar yang keras, serta saya akan pastikan ini lingkungannya di sekitar pasien ini aman. Nah, kemudian saya akan mengecek respon kesadaran pada pasien, yaitu dengan teknik AVU, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Dengan cara saya akan memanggil pasien, Pak, Pak, Pak. Nah, kemudian saya akan menepuk atau mencubit pasien. Dan jika tidak ada respon pada pasien, ini dikatakan unresponsive. Nah, kemudian saya akan meminta pertolongan dengan saya akan berteriak tanpa saya tinggalkan pasien ini, atau saya akan lakukan call per hand, tolong, tolong, ada pasien yang tidak sadar, tolong. Nah, kemudian selanjutnya saya akan instruksikan untuk diambilkan AED atau DC shock. Tolong, tolong, ambilkan saya air atau DC shock yang terdekat, tolong, tolong. Nah, kemudian saya akan periksa pasien ini bernafas atau tidak. Kemudian saya akan melakukan initial assessment, yaitu berupa evaluasi airway, jalan nafas, breathing atau pernafasan dengan teknik loop, listen, dan feel. Nah, serta menilai sirkulasi dengan meraba denyut arteri karotis. Nah, kemudian bila tidak bernafas, saya akan membuka jalan nafas. Kemudian saya akan periksa kembali apakah pasien ini sudah bernafas setelah pembebasan jalan nafas. Nah, kemudian setelah itu bila pasien ini masih bernafas atau nafasnya tersengal-sengal, saya akan berikan nafas buatan 2 kali pelan-pelan sambil melihat pengembangan dinding dada. Nah, setelah ini saya akan lakukan evaluasi sirkulasi. Bila arteri karotis ini tidak teraba, segera saya akan lakukan pijatan jantung luar sebanyak 30 kali pada titik tumpu, yaitu 2 jari di atas processus kyphoideus. Nah, kemudian saya akan letakkan satu tangan pada titik tekan dengan tangan lain di atas punggung tangan pertama. Nah, kemudian lengan tegak dan tegak lurus pada sternum. Kemudian lutut ini merapat dengan lutut menempel pada bahu korban. Nah, kemudian saya akan menekan lebih dari 5 cm pada orang dewasa dengan cara jatuhkan berat badan ke sternum korban. Nah, kemudian kompresi ini secara ritmik dan teratur minimal 100 kali per menit dengan perbandingan kompresi ventilasi sebanyak 30 banding 2. Setelah 30 kali kompresi dilakukan 2 kali ventilasi. Nah, setelah ini kemudian saya akan pastikan memberikan kesempatan kepada dinding dada untuk recoil secara sempurna. Kemudian saya akan selesaikan 5 siklus dan melakukan evaluasi tiap akhir dari siklus kelima terhadap nafas. Nah, denyut arteri karotis ini kesadaran dan reaksi pupilnya selama kurang lebih dari 10 detik. Nah, bila nafas dan denyut nadinya belum teraba, saya akan lanjutkan dengan RJP hingga pasien ini membaik. Nah, jika terdapat AED, kita segera lakukan penilaian apakah perlu diberikan shock atau tidak. Nah,
Jika nafas kembali spontan dan denyut ini terabah, maka saya akan posisikan pasien ini pada posisi pemulihan atau recovery. Di sini saya akan melakukan posisi pemulihan atau recovery position, dilakukan dengan memfleksikan satu siku dengan telapak tangan menopang pipi pada posisi yang berlawanan. Kemudian saya akan fleksikan juga lututnya pada posisi yang sama secara berlawanan. Kemudian saya akan balikkan pasien ini dengan posisi yang berlawanan. Setelah melakukan keterampilan klinik ini, saya akan mencuci tangan kembali. Nah, demikian tadi peragaan keterampilan klinik bantuan hidup dasar. Selanjutnya, untuk menjamin resusitasi yang maksimal adekuat, perlu kita lakukan bantuan hidup dasar yang kualitas tinggi atau kita kenal sebagai high quality CPR. Nah, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.